umat muslim itu disebut khairu ummah dengan syarat. Selama syarat itu tidak terpenuhi, sebutan itu tidak tersematkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, alhamdulillahalamin, jamaah streaming kajian Pekanan Jung Haji Solo dan juga jamaah dari teman Kahfi ya. Waduh. Ya, alhamdulillah kita malam hari ini berjumpa kembali meskipun masih dalam keadaan yang sama. Gak terasa ya udah mungkin sekitar 1 bulanan kita ini ngajakan kajian Pekanan secara online. Waduh. Jadi dalam hati ini sudah ada rasa rindu yang sangat menggebu-gebu ingin bertemu. Bukan ambiar, Mas. Wah, yes. Belum, Zat. Tapi gak apa-apa, tetap kita harus bisa menyemangati diri sendiri untuk tetap semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah. Jangan sampai cuma semangat untuk nangkap ayam di story WhatsApp. Wah. Yang lagi viral, Zat. Jadi lagi gabut Biar nangkap ayam. enggak gabut gitu. Kemarin kita nangkap ayam tetangga, Mas. Waduh. Ayamnya tuh? Ayamnya, Oh iya. tapi disuruh sama tetangga. Masya Allah, itu halal ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini tetap semangat dalam beribadah, kita tetap berdoa agar senantiasa semoga Allah lekas mengambil pandemi yang telah mengkhawatirkan kita ini. Amin. Baik teman-teman di rumah, pada malam hari ini sudah hadir nih bersama kita beliau yang Masya Allah, untuk mengundang beliau tanpa adanya orang dalam tuh mustahil. Waduh, jadwal beliau tuh selalu padat ya. Bahkan kaum milenial kalau nggak kenal beliau, berarti main antum kurang jauh, pulang antum kurang malam, kopi antum kurang kental. Tuh. Apalagi ya? Cukup. Ya, talent atau bukan ialah beliau Ustadz Rafiq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mas, sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini. Hari ini ada jadwal di mana aja nih, Ustadz? Wah, insyaallah hari ini jadwal saya apa ya tadi ya, Mas? Kita habis baksos, Mas. Masya Allah. Sembako. Sama Kahfi, terus ya sekalian kita dapat jadwal kajian. Sungkan saya sebenarnya. Waduh, Masya Allah, lihat nih. Jadwalnya beliau ini luar biasa padatnya ya. Bahkan saya ya first impression ketemu beliau ini Masya Allah tawaduknya luar biasa. Dipanggil Ustadz nggak mau, ya Allah. Tapi sekarang karena saya sebagai moderator dan beliau ada di majelis saya, mau nggak mau kita panggil Ustadz. Yes. Wah, tapi malam hari ini kita bakalan ngobrol santai, belajar santai tentang masalah yang mungkin temanya sudah sangat familiar banget. Apa itu? Ya, talent tabungan adalah tentang ambiar. Oh, no. Tombo ambiar menghadapi corona, Masya Allah. Sebentar, yang bikin judul siapa, Mas? Sepertinya bukan saya. Enggak, Ya. kayak saya curiga masalahnya. Waduh. Yang bikin judul ini ngefans sama Mas Didi Kempot. Iya. Ya, begitu lah. Jadi sebenarnya kalau dari jamaah yang Solo ini kebanyakan dari para kaum-kaum patah hati, kaum-kaum resah. Jadi kalau pas temanya ambiar begini, kalau yang biasanya mungkin kajian biasa streaming mungkin 70, 80. Oh, kalau temanya ambiar tuh 200, 250. Waduh. Ini berarti saya dijebak ini. Jadi antum harus bisa menghadapi buasnya jiwa-jiwa kejombloan jamaah ya. Insya Allah. Tapi semoga saya ya bisa. nggak apa lah. Ibaratkan masih ambernya jamaah ini masih dalam hal yang positif. Insya Ya, Allah. masih menuntut ilmu. Iya. Bahkan ya ngomong-ngomong nih Zat, kita ini kan akhir-akhir ini tuh ada wabah yang lagi sangat viral selain corona, Zat. Apa itu? Wabah TikTok. Jadi orang-orang tuh Zat dilihat pakai mukena, pakai songkok. Kayaknya kalau TikTok bukan wabah, Mas. Oh, Musibah. nah itu sudah pakai mukena, pakai songkok. Saya kira, wah dia mau beribadah. Ternyata bikin TikTok. Masya Allah. Gitu ya? Jamaah, malaikat Anda prank. Ya Allah, itu malaikat kasihan. Dia mau nulis, amal baik. Nggak jadi. TikTok, aduh, bengkok. Jadi yang buruk. Pertanyaan saya sebentar, saya nanya dulu. Itu di HP ada TikTok? Oh, alhamdulillah. Oh, enggak ada. Ya? Enggak ada. Ya? Tidak ada. Saya hanya penikmat main. Beda mah. Oke ya Allah, ini semakin malam semakin melantur kemana-mana nih ya Allah. Kita langsung aja lah. Karena ambiar gitu. Biar ya mungkin kan temanya ambiar juga mungkin berat ya. Oke Sat, ya ngomongin masalah ambiar nih sebenarnya kalau dari sisi umat muslim sekarang ini Sat, definisi ambiar bagi umat Islam untuk kurun saat ini itu sebenarnya apa sih Tat? Atau mungkin ada yang terlalaikan atau terabaikan dari sisi sholat muslim gitu. Mungkin antum bisa waktu dan tempatnya bisa. Ini saya gantian saya, Mas. Iya. Atau saya jadi moderator saja. Dan oh ya mungkin sebelumnya Sat,
kepada teman-teman di rumah yang lagi streaming, mungkin antum punya pertanyaan ataupun mungkin punya keresahan yang ingin disampaikan, bisa langsung dikirim ke WhatsApp ke nomor yang sudah dicantumkan kemarin ya, atau bisa langsung lewat kolom komentar, silakan nanti kita saring ya. Dan juga sebenarnya kemarin sudah kita buka Q&A, Zat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita bacakan di sesi akhir. Siap. Monggo, Zat, waktu dan tempat. Berat, Mas. Ambyar ya, Mas ya? Waduh, ambyar. Sebenarnya kalau ambyar itu saya pernah dengar, Mas. Ini tetangga saya loh ya. Oh, iya, saya bawa. Wah. Ambyar itu ibarat nasi kucing, nggak dikareti, Mas. Waduh. Itu Ambyar. Itu kalau definisi di luar. Tapi kalau akhirnya judulnya kan Tombok Ambyar Menghadapi Corona. Iya, gitu. Masya Allah. Kalau kita bahasakan ambyar ke penyikapan itu jadi timpang apa ya kondisi hari ini, Mas. Umat Muslim itu jadi terombang-ambing sepertinya, karena sekarang aja lah kita bicara kondisi sholat aja. Iya. Ini teman-teman jangan-jangan masih ada yang memaksakan diri untuk full sholat berjamaah di masjid, tapi juga masih ada yang berpendapat full untuk sholat di rumah. Itu tidak ada masalah sebenarnya, tapi jadi ambyar ketika saling menyalahkan. Yang terlalu berani ke masjid menyalahkan yang tidak ke masjid, kemudian yang tidak ke masjid juga menyalahkan ke mereka yang berangkat ke masjid. Kenapa? Terlalu berani gitu. Nah, sebenarnya jadi ambyar kayak gini. Ambyar menghadapi corona itu adalah karena mungkin umat Islam tidak bisa seia sekata. Itu jadi ambyar. Menurut saya begitu aja sih. Jadi memang kadang yang malah menjadi momok tuh perdebatan antar kalangan yang saling menyalahkan ya. Iya, jadi tidak saling melegowo nih apa ya, lapang dada, tetapi nyari menangnya sendiri. Sekarang sepertinya begini sih. Kalau kita mau ambil hikmahnya saja, sebenarnya wabah, kalau kita bicara wabah ya, corona gitu, pandemi, ini bisa menjadi pemersatu umat. Kita lihat kan, sekarang banyak umat yang tergerak untuk saling berbagi. Benar, itu momentum. Kenapa momentum ini tidak kita dukung, tidak kita ramaikan, tapi kenapa sebagian malah bersikap kalau ada perbedaan itu tidak dicari titik temunya, tetapi malah dicari sebagai pemutus gitu, sebagai pembeda. Ini yang tidak fair. Ya sih, kadang juga itu saya ngeliat di Instagram masih maksudnya di saat wabah yang mungkin masih dalam fase mengkhawatirkan, itu masih ada aja orang yang malah menyalah-nyalahkan lah. Paling golongannya paling benar sendiri. Sebenarnya kalau itu oke, tetapi yang lebih nggak enak itu, naudzubillah ya, semoga tidak ada orang-orang yang nyari keuntungan di dalam kesempitan ini. Jangan sampai lah. Ini kita kena musibah sama-sama loh. Iya kan? Ya. Kena musibah nggak? Kena dampaknya nggak? Iya, kan kena lockdown sebulan. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Tetapi ada sebagian oknum, kalau kita bahasakan oknum, yang mencari keuntungan personal dari musibah ini. Iya, harapannya janganlah seperti itu. Kan kita katanya seorang muslim itu kan satu tubuh. Kalau seneng diangkat bareng, dinikmati bareng, kalau sedih ya diringankan bareng-bareng gitu. Jadi jangan malah ketika ada musibah nyari keuntungan, yang lain malah di-downkan itu juga. Berarti memang tetap semangat persatuan tuh memang perlu banget dipupuk ya. Tetapi begini, Mas. Sebenarnya kalau kata kunci semangat persatuan itu oke, kita sepakat, harusnya semuanya ngangkat. Tapi satu yang pengen kita soroti, Mas. Semangat persatuan itu jangan sampai membuat kita menjadi buta. Itu loh, Mas Fitra dan teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi kita pengen bersatu, tapi jangan sampai itu membuat kita menjustifikasi persatuan yang kita buta di dalamnya. Tidak, timbangannya bukan kebenaran. Yang penting bersatu, itu nggak boleh. Nggak boleh loh, karena ada hadisnya. Saya boleh bacakan hadis? Masya Allah, beliau memang sangat tahu hadis. Saya jadi malu. Ada hadis, Mas. Jadi gini, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ima'ah itu Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, la takunu imma'atan. Janganlah kalian menjadi orang yang ikut arus, orang yang tidak punya pendirian. Kenapa? Rasulullah melanjutkan, in ahsanan nas ahsanna. Kalau manusia baik, kita baik. Wa in dolamu dolamna. Tapi kalau manusia berbuat dolim, buruk, ikut-ikut buruk. Artinya dia cuma ngikut arus. Tapi kata Rasulullah, walakin watinu anfusakum. Kata Rasulullah,
kendalikan diri kalian, jaga diri kalian. Jadi gitu pesannya. Kenapa? In ahsananas antuhsinu. Kalau manusia baik, kalian harus lebih baik. Kan begitu. Wa in asa'u fala tadzalamu. Tapi kalau manusia lagi dalam kondisi buruk, banyak melakukan kejahatan, mendolimi satu sama lain, merampas satu sama lain, fala tadzalamu. Aja ikut-ikutan. Jaga diri. Pokoknya timbangannya adalah kebaikan. Gitu Mas Fitra. Berarti kita memang nggak boleh hanya ibaratnya asal ikut-ikutan doang, Iya, ya, nggak harus boleh. disaring gitu ya. Jaring. Walaupun kita menyerukan semangat persatuan, itu penting. Semangat persatuan itu Masya Allah, itu penting. Umat Islam harus bersatu supaya kuat, supaya menang. Tetapi jangan asal ketika banyak orang bersatu terus kita ikut. Enggak. Timbangannya bersatu di dalam kebaikan. Ya, bersatu di dalam ketaatan. Cukup. Gitu Mas. Memang kita jangan mudah terpecah belah, apalagi dari saat Tuh. panas kayak gini ya. Jadi takutnya kalau kita nanti asal ikut-ikutan orang, ya ambiar itu tadi Mas. Iya. Nggak boleh Mas. Loh, sekarang kita lihat nih banyak, kenapa ambiar? Ini banyak orang panik ya di awal-awal. Ya kan, Mas Fitra ngelihat nggak itu yang sampai tingkatan tertentu mereka mau keluar rumah aja pakai APD gitu ya. Waduh. Pakai baju APD, belanja pakai APD. Loh, APD itu yang harusnya pakai adalah Tenaga medis ya. medis. Yo mereka aja kekurangan malah dipakai di rumah. Pakai orang biasa kan yo wagu ya. Egois. Terlalu egois. Itu bentuk ambiar loh itu, Mas. Iya loh, itu bentuk ambiar. Dia ego. Corona ini saya katakan bisa menjadi hikmah supaya kita bersatu, saling berbagi. Egonya masing-masing benar, kita butuh makan masing-masing benar, tetapi jangan lupa kanan kiri kita, jangan lupa yang lebih membutuhkan. Tenaga medis lebih butuh kepada APD, ya mereka aja yang pakai. Kita di rumah aja Mas, stay at home. Di rumah aja, stay at home. Aduh. Kecuali ada kepentingan. Iya. Nah, ngomong-ngomong saat, jadi kan ini sebenarnya sudah nggak kerasa ya, kita sudah mau masuk ke bulan Ramadan. Betul. Sebelumnya tuh Alhamdulillah kurang lebih 14 hari lagi ya. 2 minggu Masya Allah. Iya, 14 hari lagi Masya Allah ya. Aduh, sepertinya tahun ini sudah pasti saya masih jomblo. Waduh. Nggak boleh loh. Oh, belum tentu. Nggak boleh. Oh iya. Dia memastikan diri. Oh enggak. Jadi begini, sebenarnya kalau yang saya rasakan dari tahun ke tahun tuh ada satu kesamaan sih dari setiap Ramadan. Masih sendiri. Yang ngucapin buka puasa. Iklan sirup marjan. Iya. Masih sama statusnya ya, masih Iya. sendiri gitu. Yang bangunin sahur cuma jam orang. Itu gini kalau bangun, kalau kebablasan enggak sahur. Waduh. Berarti masih ada 14 hari, Mas. Iya. Masih ada 14 hari, siapa tahu. Jangan. Nanti jangan. Gimana? Tidak boleh mempermasalahkan diri. Oke, nah kembali saat. Jadi kan, menghadapi kita memasuki ke dalam bulan suci Ramadan, kan sebelumnya juga telah tertulis dalam Al-Quran bahwasanya kita umat muslim adalah umat yang dijanjikan oleh Allah sebagai khairul ummah, umat terbaik. Betul. Nah, sebagai sosok figur khairul ummah, sebenarnya boleh nggak kita tuh merasakan mungkin keambiaran menghadapi kondisi yang seperti ini saat ini, atau mungkin kita harus tegar sebagai muslim? Nah, itu gimana saat ini? Duh, ini malah mengaitkan ayatnya berat sebenarnya. Waduh. Kuntum khairu ummah itu ada syaratnya, Mas. Umat muslim itu disebut khairu ummah dengan syarat. Selama syarat itu tidak terpenuhi, sebutan itu tidak tersematkan. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus Batu minuna billah. 3 hal dulu, Mas. Kita menghidupkan amar ma'ruf, kita menghidupkan nahi mungkar, memerintahkan yang baik, melarang kepada yang burukan. Tapi yang ketiga loh, batu minuna billah. Pertanyaannya, kalau disebut tadi kita ini khairu ummah, sudah beriman belum? Nah kan berat. Jadi sekali. sebenarnya nggak berat sih, cuman begini, menyikapi sebentar lagi bulan Ramadan, kemudian hari ini kita lagi ada pandemi corona gitu ya. Terus gimana sih kaitannya dengan muslim kalau disebut sebagai khairu ummah, harus tegar atau boleh ambyar gitu. Sebenarnya kalau bahasa manusiawinya ambyar di awal-awal wajar, Mas. Siapa yang nggak khawatir dengan virus corona? Ada nggak yang terlalu berani menantang virus corona? Mungkin hanya ya kadang Orang-orang sombong ya, orang-orang yang tidak punya agama mungkin. Loh,
Benar, kalau kita sebagai muslim salah satu karakternya kan tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu tidak hanya kita mengatakan kita beriman, kita salat, kita puasa, kita zakat, enggak cukup itu. Iman itu diantaranya juga kita perlu meyakini Allah itu maha kuasa, Mas. Ya enggak? Benar. Allah itu kuasa untuk menurunkan penyakit, menurunkan wabah apa? Corona. Corona itu berapa ukurannya? Wah. Sangat kecil sekali. Buktinya semua manusia lockdown, Mas ya. Iya benar. Iya, sekarang semua manusia satu dunia. Tapi ada hikmahnya. Allah itu menurunkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Baik hikmahnya kita ketahui hari ini atau baru bisa kita buka besok-besok. Hari ini paling enggak misalkan kita lihat atmosfer bumi semakin cerah ya. Wah. Tidak banyak polusi kan Polusi. gitu. Kita bisa melihat menikmati gunung di kanan kiri kita, pemandangan yang cantik, udara juga semakin cerah yang kita hirup. Itu salah satu hikmah selain hikmah-hikmah yang lain. Tapi kita harus kembali, kita meyakini Allah kuasa untuk menurunkan virus ini, tapi kita juga harus beriman loh Mas, bahwa Allah kuasa untuk mengangkatnya kapanpun Allah mau. Terus apa ambyar atau tegar? Ya pilihannya kalau udah kayak gitu ya kita pasrahkan sama Allah. Berarti kita harus tegar, Mas. Jangan tegar yang baru nikah itu loh. Waduh. Itu tegar baru nikah loh itu, Mas. Masih 17 tahun. Iya 17 tahun tapi sudah menikah. Antum berapa saya tahun? masih 15 tahun. Nggak, kita harus tegar itu tegar maksudnya begini. Tegar juga harus dengan ilmu sih. Tegar itu nggak boleh hanya sekedar kita bilang kita berani, enggak. Tegar itu dengan ilmu. Ilmu itu bagaimana? Ketika kita meyakini Allah Maha Kuasa menciptakan virus ini, tapi Allah juga kuasa untuk mengangkat, maka kita harus berikhtiar. Pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan kalau mau masuk rumah. Permasalahannya begini, setiap mau masuk rumah orang disuruh cuci tangan terus ini. Tapi nggak disuruh makan. Iya. Cuma cuci tangan doang. Waduh. Salah nggak itu? Apakah ada yang tersinggung? Tidak ada akhirnya. Enggak, tetapi itu adalah ikhtiar terbaik. Kita sudah berikhtiar yang terbaik dan kita pasrahkan sama Allah. Maka sebenarnya kalau tadi bagaimana menyikapi ini khairu ummah, ini ada virus. Iya, jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Hafal nggak doanya? Doa yang mana? Doa yang mana? Doa. Antum jangan-jangan cuma doa sama Allah untuk minta si fulanah itu. Waduh. Saja, jangan-jangan. Ini doa corona ini, Mas. Doa corona itu kayak doa yang banyak ya di medsos juga banyak. Mungkin kita salah satu doanya kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judzami wa min sayyi'il asqam. Doa, ya Allah aku berlindung dari kusta, gila, lepra dan semua penyakit-penyakit yang mematikan. Wih, corona ngeri loh, Mas. Sudah berapa yang meninggal di Indonesia sekarang? Sekarang pun sudah mencapai angka 200-an lebih kan? Nah, 200 itu yang terdata, yang enggak terdata Mungkin lebih banyak lagi sana. medis saja sudah lebih dari hampir 30-an ya. Ngeri, medis ini juga meninggal pahlawan kemanusiaan. Nah, doa ini harus dibaca, Mas. Kita berdoa kepada Allah itu sebagai benteng. Ini kita tadi udah berdoa belum sih? Insya Allah sudah. Sudah. Lumayan bismillah. Di akhir mungkin antum bisa mimpin. Jadi kalau saya tangkap jadi memang kita harus tegar, tapi dalam artian tegar di sini harus berilmu karena Iya. mungkin bisa menjurus ke sombong mungkin kalau yang dilakukan tanpa ilmu. Betul. Jadi Kalau sombong nanti takutnya ya itu tadi. Kalau sudah sombong al-kibru itu batarul haq wa ghamtunas. Sombong itu tandanya dia akan batarul haq, dia meremehkan yang baik. Meremehkan kebenaran. Wa ghamtunas dan memandang rendah orang lain. Sombong tuh kayak gitu, merasa dia selamat. waduh. Yes kayak gitulah. Jangan Mas, jangan sombong Mas. Jangan terlalu sombong, kadang mentang-mentang mungkin dia saya masih muda, atlet saya Nah. nggak bakal terkenal. Jalan-jalan Allah. keluar ternyata dia OTG, Wah. orang tanpa gejala. Itu ambiar sekali hidup Anda. Tidak sadar Anda membawa virus, tapi sok kuat. Ya kalau yang dibawa virus kebaikan nggak apa-apa. Wah. Mas. Tapi kalau yang dibawa virus corona, alhamdulillah itu yang- ya, kita berlindung lah insyaallah. Ya itu mungkin juga ya alasan saya untuk mungkin kan sebenarnya saya juga minggu depan mau pulkan sebenarnya, akan tetapi orang tua Nggak boleh mudik Mas. Ya itu Nggak boleh mudik. Ya sudahlah saya. Ya besok gini aja, kalau nggak mudik, kalau pas nangis undang saya. Gitu. Waduh. Nanti saya kendangi biar ambiar. Saya
ya sudah cukup berat, mungkin saya sudah sebagai seorang jomblo yang terlockdown di kos sendirian. Ya Allah, kadang Mas, ini ngaji atau curhat? banget curhat. Ini ngaji atau curhat ini, Mas? Kembali ke ambil ya. Oke. Nah, saat kebetulan juga ini mungkin yang menjadi salah satu dari sekian keambiaran umat di Indonesia lah mungkin. Jadi kan setelah diberlakukannya lockdown di beberapa, yang mungkin masih di beberapa daerah ya, nah itu ternyata sudah ada berita yang dari saya baca di internet yang menyampaikan bahwasanya pun sudah di sana tuh terjadi ketimpangan sosial. Betul. Meskipun kalau kita lihat ketimpangan ini kan juga sebenarnya virus lama ya, maksudnya juga cerita lama. Sudah dari lama. Nah, sebenarnya dari Islam sendiri apakah sebenarnya punya solusi dalam menanggapi yang seperti kondisi seperti ini ya? Iya. Betul. Sebenarnya kalau kita bicara secara Islam ya, istilah untuk lockdown, karantina wilayah itu memang pernah terjadi. Insya Allah teman-teman di rumah juga banyak baca ya, itu riwayat yang Amr bin As ketika menjadi gubernur Syam, dia memerintahkan kaum muslimin untuk tinggal di rumahnya masing-masing, menepi ke hutan-hutan, itu bagian dari lockdown. Tetapi lain halnya hari ini. Kenapa? Karena kita berada di komunitas, kita berada di masyarakat yang majemuk. Benar. Maka lockdown itu tidak hanya boleh hanya sekedar lockdown loh Mas, itu harus disiapkan instrumennya. Lah kalau ternyata qadarullah hari ini sudah lockdown beberapa daerah, tapi ternyata banyak ketimpangan kan? Iya, benar. Terus suasananya jadi semakin tidak karuan ya, kalau nggak kita katakan kacau. Terus bagaimana? Sebenarnya kita harus menghargai, menghormati kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemangku-pemangku kebijakan kalau memang itu selaras dan itu asasnya untuk menjaga kehidupan manusia. Di dalam Islam ada namanya hifdzun nafas. Tujuan dari syariat diturunkan Allah dan Rasulnya kepada kita itu salah satunya adalah untuk menjaga doruriyatul khamsah, 5 hal yang paling penting dijaga. Salah satu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa kita. Maka diberlakukan lockdown, karantina. Apa itu wilayah, apa itu negara, itu terserah, nggak ada masalah. Itu kebijakan masing-masing. Kita hargai itu. Tetapi ketika ternyata instrumennya tidak lengkap, kan begitu, sehingga ketimpangan yang terjadi. Antum tadi bilang apa? Itu problematika lama, kisah klasik gitu ya. Kisah masa lalu. Ya masa lalu sampai masa depan mungkin itu nanti, karena tetap akan ada yang mampu dan yang nggak mampu, yang kaya dan miskin itu akan tetap ada. Terus bagaimana? Ya kita sikapi dengan sikap yang bijak sebenarnya. Yang bijak bagaimana? Ya tadi jangan ego Mas. Egonya begini, merasa mampu, nimbun untuk dirinya sendiri. Ya ini kan. Ya Mas. Kan gitu toh. Berarti nimbun itu juga nggak benar. Secukupnya saja toh. Karena yang lain juga butuh. Kita kemarin lihat masker langka, nyari masker di mana-mana, harga melambung. Terus APD lagi yang untuk medis, harusnya untuk medis dipakai untuk sipil, sehingga yang medis nggak kebagian. Akhirnya banyak yang gugur. Ini kan karena mohon maaf kita katakan ini keegoisan. Semoga ke depan bisa kita saling belajar lebih baik lagi. Terus resepnya bagaimana? Saya ingin menyampaikan ini. Ada satu perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kunci untuk mengetuk rahmatnya Allah itu ada 2. Kunci untuk mengetuk, saya kayaknya boleh ngerpek ya Mas. waduh. Mafatihur rahmah itu kunci untuk mengetuk rahmatnya Allah itu ada 2. Yang pertama, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Khaliq. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan betul toh, kita beriman loh tadi. Benar. Katanya kuntum khairu ummah. Karakteristiknya beriman. Beriman itu berarti kita perbaiki terus hubungan kita dengan Allah. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim ada yang kedua, yaitu terus berbagi dengan makhluk. Berbagi kebahagiaan. Saat ini waktunya. Lockdown, yang kaya memperhatikan yang miskin. Kalau lockdown full total nggak boleh keluar rumah, iya yang di rumahnya ada bekal makanan berhari-hari dia masih aman-aman saja kan. Terus yang saudara-saudara kita yang di luar yang mungkin penghasilannya harian dan tidak seberapa, hanya cukup untuk makan hari ini, gimana? Kan berarti saatnya berbagi. Maka kata Ibnu Qayyim, setelah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, ayo kita bantu yang membutuhkan. Jadi memang ini momen yang ibarat momen yang prima buat saling membantu, saling berbagi, saling berhubungan yang dulunya mungkin kita sama tetangga mungkin saling acuh tak acuh. Nah, mungkin dari sini kita harus lebih
lebih care ya, Lebih lebih memperhatikan sama Islam itu kan indah, Mas. Islam itu loh, bener loh. Islam itu indah gini. Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Itu yang pertama. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Satu poin. Poin yang kedua, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Yo nek seneng aja seneng dhewe, Mas. Apalagi sampean jomblo, Mas. Waduh. Seneng dhewe enggak ada seninya, Mas. Seriusan. Enggak enak. Malah kadang sendiri belum senang. Maka harus berbagi supaya apa? Satu, kita realisasikan supaya keimanan kita sempurna kata Rasulullah. Kita mencintai saudara kita atau kita ikromi, kita sayangi tetangga kita. Mbok yo dilihat kanan kirinya, jangan-jangan ada yang belum makan dari kemarin. Wah, ya benar banget. Mas Fitra udah makan belum? Sebelum saya nanya ke orang lain yang di rumah gitu. Saya nanya, Mas Fitra udah makan belum? Belum makan gitu. Aduh. Ya mungkin habis ini ada yang sudah menyiapkan. Oh, siap. Sebentar nanti ada jamaah yang baik hati. Ngundang makan? Gak boleh, Mas, gak boleh. Oh. Di rumah aja. Oh iya, di rumah aja. Iya, Ustaz. Alhamdulillah saya meskipun belum makan tapi sudah terlatih kuat, terlatih bakoh. Jadi kalau cuma belum makan sih itu masih level di bawah. Cuma meskipun saya terlatih kuat tapi hati saya rapuh. Waduh, yang dibutuhkan bukan makanan, teman. Jangan, yang penting Ya jangan Allah. ambiar hatinya. Ambiar itu begini sih sebenarnya. Kita balik lagi. Kalau tadi kita bilang manusiawi, terus kita khawatir boleh sih, boleh. Tetapi kita nggak boleh ikut-ikutan tadi. Kita nggak boleh terbawa suasana. Muslim harus memasrahkan semuanya pada Allah. Kita pasrah, kita doa, kita ikhtiar, terus berbagi. Nah, kebetulan ini saat ini ada yang kebetulan akhir-akhir ini lagi viral banget dan menurut saya sangat memprihatinkan. Gimana? Jadi kan di fenomena sekarang kan yang pasti dari tenaga medis itu ibarat telah menjadi pahlawan ya yang Iya, berjuang garda mati-matian, terdepan, betul, menjadi garda betul. terdepan. Betul. Akan tetapi ternyata ada saya melihat di berita di beberapa daerah lingkungan tuh malah ketika tenaga medis tersebut pulang dia malah diusir dari lingkungannya. Ya. Dan bahkan yang paling parah saat itu ada yang baru-baru ini pejuang kita yang gugur meninggal dunia pemakamannya ditolak. Nah, iya. 3 TPU ya Allah. Itu kan dalam hati ya Allah. Mungkin di sini yang perlu kita perhatikan dari kesalahan stigma miring masyarakat tuh gimana sih? Mungkin biar teman-teman di rumah bisa menyadarkan juga tetangganya atau mungkin kerabatnya bahwa ini sungguh sangat prihatin sekali menurut saya ya Allah. Ya, sebelum kita berbicara Islam, kita bicara sisi manusiawi dulu. Ya, tentunya kita harus saling menghargai sesama makhluk. Haknya kita tunaikan. Maka sisi manusiawi sungguh tidak bisa menerima. Apalagi sudah jadi jenazah kan. Sudah meninggal, jadi jenazah, sudah siap dikuburkan, katanya semuanya menerima, ternyata ditolak. Ada beberapa daerah sebenarnya. Tetapi keprihatinan ini tentunya harus kita barengi dengan pengetahuan. Bisa jadi mereka-mereka yang menolak karena saking khawatirnya, tidak tahu ilmunya, kan begitu. Padahal tentu kita percaya bahwa mereka-mereka yang meninggal dalam posisi wabah ini itu sudah diposisikan dengan standar medis. Itu safe. Jadi kalau dalam posisi itu sudah di kafani, kemudian ditutup dengan plastik, kemudian dengan standar itu, insya Allah itu sudah selesai. Itu tidak menyebar. Jadi kalau tinggal dikebumikan harusnya semoga dengan ilmu, karena ini hak sesama muslim. Kalau ada muslim yang lain meninggal segera dimakamkan. Bahkan ketika mengantar ke kuburan aja kita harus berlari-lari kecil kan gitu. Kalau dia muslim kan begitu. Nah, posisinya ya kita tunaikan hak saudara kita sesama muslim. Apa jadinya kalau yang ditolak itu adalah saudara kita? Apa jadinya kalau yang ditolak itulah bagian dari orang-orang yang dekat dengan kita, kan sakit rasanya. Maka kalau kita nggak mau, maka jangan memperlakukan itu juga kepada orang lain. Ya, kembali lagi kalau kita bicara secara jauh,
permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagi satu kesatuan tubuh. Harusnya yang satu sakit, yang lain merasa sakit. Kata Rasulullah bahkan dia sampai bergadang, meriang, demam, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ada saudaranya sakit. Lah kayak gini loh. Mereka sudah berjuang di garda terdepan membantu saudara-saudara kita yang terkena virus ini. Qadarullah terkena virusnya juga, tertular kemudian meninggal. Kenapa nggak kita berikan penghormatan yang terbaik, kan begitu? Penghormatan sebagai seorang muslim, muslim menghormati muslim yang lainnya. Kecintaan kita ya sudah, ikromnya, pemuliaannya kita kuburkan dengan pemakaman yang terbaik. Mereka dikuburkan tidak sebagaimana manusia pada umumnya, dikuburkan di dalam peti, kan gitu. Nggak boleh dibuka, jangan dibuka mas. Kalau dibuka nanti kejadiannya kayak yang di Sulawesi itu, maksa keluarganya dibawa pulang, dibuka, akhirnya semuanya jadi positif kan, kenapa jadi PDP kan begitu. Enggak, kalau ini itu ya mungkin karena ketidaktahuan iya, dan kita berharap tidak berulang. Teman-teman itu semoga tidak berulang, kita jaga. Kalau nanti qadarullah ada di salah satu daerah kita, tiba-tiba ada yang seperti ini, ya sudah, kita pasrahkan, ini Allah yang menentukan. Kita sudah berusaha safety, itu sudah ditangani oleh tenaga medis, tenaga-tenaga yang sudah ditunjuk untuk dimakamkan, sudah selesai. Jadi memang perlu benar diperhatikan ya teman-teman di rumah. Lagi kita memang harus untuk saat ini benar-benar mensupport tenaga medis yang berjuang. Dan juga alhamdulillah sekarang sih dari banyaknya mungkin dari kayak seperti komunitas dan bahkan ya alhamdulillah yang Ngaji Solo juga sudah mulai melakukan gerakan untuk menyumbangkan APD dan keperluan lainnya ya, itu kepada tenaga medis. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ingin bergabung bersama kami juga silakan, kita masih menunggu, kita masih menerima ya, kita support sama-sama tim kesehatan sebagai garda terdepan ya. Soalnya ya bukan hampir, ini sangat prihatin sekali ya sampai ditolak seperti itu. Kalau saya yang ditolak CV-nya mungkin ya biasa. Ini jadi curhat lagi loh. Terbawa atmosfer tema yang ambiar nih, jadi aduh semuanya terasa begitu. Iya. Jadi coba gini loh mas, kita pakai sisi manusiawi aja ya. Mereka tenaga medis pulang mau ketemu anak, mereka nggak berani, kan begitu, takut menularkan anak. Tapi kan itu rumah dia, kan itu hak dia untuk pulang. Toh dia berjuang di rumah sakit itu bukan kewajiban, kan begitu kan? Itu pilihan, panggilan jiwa, panggilan kemanusiaan. Yuk, sebagai seorang muslim harusnya kita saling tepo seliro, kita saling berlapang dada. Kalau dia sudah berjuang itu ya kita bantu dengan yang lain. Maka kalau teman-teman yuk ngaji ada program untuk support APD, untuk safety-nya mereka, wah bagus. Moga-moga teman-teman juga tergerak untuk ikut bantu. Amin ya Allah. Ya, memang kita harus support banget tuh. Ya. Baik, kemudian saya sebenarnya pernah kan baca buku ya. Kebetulan menemukan sebuah hadis yang menceritakan, entah hadis atau apa saya agak lupa, yang menceritakan bahwa saya nanti di akhir zaman bakalan datang suatu masa di mana sesama tetangga itu saling membunuh hanya demi memperebutkan sepotong roti. Nah, kalau kita lihat mungkin bukan membandingkan, tapi sedikit menerawang, sama aja. Nerawang ke fenomena sekarang tuh ternyata sudah. Antum balik kebatinan ya? Bukan Zat. Ahli batin, tapi batin saya juga masih lemah. Kopong ya Allah. Curah lagi ya. Gimana. Nah itu jadi kita melihat juga ternyata ada kasus di beberapa daerah saat yang ternyata ya Allah sudah terjadi seperti penjarahan dan sebagainya. Mungkin ya juga efek ke kurang siap lockdown ya. Tapi kalau menurut antum apakah ini sebenarnya sudah kita memasuki urgentnya akhir zaman atau gimana menurut antum? Apakah sekarang akhir zaman? Ya sepeninggal Rasulullah sudah akhir zaman mas. Tapi Rasulullah sampai sekarang sudah 1400 tahun yang lalu ya, 1440 bahkan kan begitu mulai hijrah gitu. Jadi apakah nasnya itu berlakunya hari ini atau kapan? Itu namanya kan hadisun nubuwah ya, hadis-hadis tentang nubuatnya Rasul, karena beliau seorang Rasul kan gitu mengkabarkan. Tetapi kalau kita bicara lebih jauh, apakah korelasinya pas hari ini? Wallahualam bishawab, kita nggak tahu. Hanya saja hadis-hadis itu bisa kita aplikasikan hari ini untuk lebih prepare sebenarnya. Jangan sampai ya kan gitu. Misalkan Mas Fitra ini udah baca hadisnya, suatu akhir zaman nanti fitnahnya
tetangga dengan tetangga saling bunuh hanya karena sepotong roti. Kalau misalnya saya belum pernah mengkaji hadisnya, tetapi kalau memang sudah membaca ini berarti kita prepare aja. Jangan sampai kita seperti itu gitu loh. Itu kan fitnah akhir zaman. Apa kita pengen ikut-ikutan masuk ke dalam fitnah itu? Apa kita pengen ikut-ikutan ambyar? Kan enggak tahu. Nah, berarti kan enggak boleh. Kalau itu fitnahnya akhir zaman, ya kita berlindung dari fitnah itu. Jangan sampai rebutan roti. Nek iso ya roti ini dibagi 2 saja. Ya, ini. Kan enak toh. Daripada rebutan terus bunuh-bunuhan lah. Iya. Dibagi 2 saja. Atau kalau enggak bagi 3. Iya. Kalau sampean sudah ada yang nemenin nanti bagi 4. Waduh. Gimana? Terbayang-bayang buka puasa siapa yang nemenin. Ini buka peluang. Enggak mungkin menowo Ada yang berkenan gitu. iya, Karena iya. edarannya kemana enggak ada buka bersama, Mas. Hah? Enggak ada buka bersama. Jomblo apalagi enggak bakal ada buka bersama. Tapi kalau ini udah suami istri ada Mas, sama istrinya, masih ada ibu bapak sama ibu bapaknya. Lah kalau sampai ya Enggak, aduh. Sedikit masih enggak ada. Mas. sedikit curhat. Jadi saya juga sana agak tercengang. Oh, akhir-akhir ini tuh dari kalangan teman kerabat tuh banyak banget yang nikah, Zat. Ya Allah. Terus? Tiap hari lihat story. Waduh. Terus? Bangun tidur, waduh. Terus? Antum Jadinya ingin juga? saya ya enggak sih, Zat. Kan, alhamdulillah saya masih muda, masih 15 tahun, ya mungkin masih perlu belajar dulu lah. Waduh. Saya kak kelas antum ya. Berapa tahun? Zat? 15 atau 17 berarti. Ya Allah. Curhatnya terlalu jauh, Masya Allah. Ya. Jadi tadi ya kita kembali, jadi benar-benar kita harus lebih waspada, lebih aware apalagi terhadap yang berhubungan dengan fitnah ya saja, Masya Allah. Makanya tetap kita harus ya mungkin kayak tadi yang antum bilang yang kita harus saling care akan sama. Kesempatan hari ini tuh berbagi. Sebentar, ada hadis bagus Mas. Rasulullah mengatakan 1 dinar itu mendahului 1000 dinar. Gini ceritanya, ada orang yang penghasilannya sehari cuma 2 dinar, kata Rasulullah. Tapi dia infakkan 1 dinar. Ya, berarti dia infakkan separuh hartanya. Tapi ada orang yang penghasilannya ratusan ribu dinar, dia infakkan 1000 dinar, berarti hanya sepersekiannya. Maka Rasulullah mengatakan sabaqo dinarun alfu dinarin. 1 dinar mendahului, pahalanya melebihi 1000 dinar. Lah, maksudnya ukurannya itu bukan banyaknya harta yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita bisa bagi kemanfaatannya. Kan tadi kita bilang, kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, kita berbagi dengan makhluknya, kita sayangi makhluknya gitu. Jadi Mas Fitra juga perlu disayangi. Waduh. Atau setelah ini nanti, saya takutnya setelah ini ada yang daftar loh ini. Waduh. 14 hari. Mas, Sepertinya. kalau jomblo, nikah hari ini murah Mas. Oh iya. Nikah hari ini murah Mas. Tinggal daftar ke KUA, akad saja, nggak ada resepsi, kan lockdown. Oke, tema kita malam ini kajian pranikah. Waduh. Aduh, ya sebenarnya gimana Sat ya? Ya sebenarnya dalam hati ini masih ingin sendiri. Oh, siap, masih siap, banyak siap. yang perlu diperbaiki Siap, sama Mas, kita juga saling perlu memperbaiki. Nah, kita berbicara memperbaiki diri kaitannya dengan corona ini, berarti hari ini saatnya kita bermuhasabah. Ya kan? Hashtag di rumah aja. Benar. Kan gitu kan? Hashtag di rumah aja atau stay at home gitu. Itu berarti saatnya kita bermuhasabah. Kenapa? Berarti kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak merenung. Kita udah banyak pahalanya atau masih banyak dosanya? Kan kita takut nih keluar. Takut menjadi korban nih. Jangan-jangan karena takut korban kita takut mati nih. Kita takut mati karena dosa kita masih banyak nih. Nah, berarti saatnya kita bermuhasabah, Mas. Maksud kalau begini Sat kan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat ya. Sebenarnya kalau untuk saat ini kita untuk menjadi pribadi yang ibarat bermanfaat itu gimana Sat? Dalam artian juga kita memperhatikan dari safety kita sendiri. Iya. Nah, itu gimana? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Hari ini bagaimana? Hari ini ya pertama kita jaga diri sendiri dulu. Diri sendiri dan keluarga yang di rumah. Kita jaga dulu betul. Kan setelah kita menjaga diri sendiri, kita menjaga orang yang di rumah kita itu sudah kebaikan loh itu. Membagi kemanfaatan. Itu satu.
Kemudian yang kedua, kalau kita mau berbagi kepada kanan kiri tetangga, orang lain sebagainya itu boleh. Tetapi itu tadi kalau keluar ya safety lah. Tadi kesini pakai masker nggak? Saya Nggak pakai. ya. Ya Tidak jadi bisa berkata-kata. Aduh. jadi tetap menjaga diri, keselamatan diri pribadi penting. Tetapi berbagi dengan orang lain juga hal yang penting lainnya. Maka proporsional saja, proporsional. Kita tetap harus berbagi kemanfaatan. Kita ngaji ini berbagi kemanfaatan, Thomas. Saya tadi mau berangkat juga, masya Allah loh ini. Wah ini ngaji ini tenanan Nora ini, saya bukan orang yang biasa ngisi disuruh ngisi ngaji gitu. Tapi ya itu semangatnya satu mas. Kita berbagi kemanfaatan. Siapa tahu ada yang saya punya yang bisa kita bagi kepada teman-teman yang di rumah misalkan, atau teman-teman yang di sini menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, pahala. Lihat jemaah. Bego tawadunya beliau, masya Allah. Aduh mas, Saya sampai ya Allah, semoga teman-teman juga tertular ke saya biar ibarat aura jomblo saya sedikit meredup. Cas. Oh. Waduh. Ya udah besok nikah lah besok nikah. Aduh, sepertinya baunya saya mau dikenalin sama seseorang saat. Oke. Saya masih menjadi anak yang sering rebahan saat ya Allah. Oke. Generasi rebahan ini. Wah, tapi semoga rebahannya bermanfaat. Ya Allah, rebahan macam apa tuh ya. Jadi ya kita kembali ya, teman-teman. Jadi menurut antum saat inilah mungkin kan ya kita juga sebentar lagi akan menyebut bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan. Betul. Yang harapannya semoga sebelum Ramadan segala wabah sudah terangkat. Amin, insyaallah amin. Mungkin ada sedikit tips, saran dan nasihat mungkin saat untuk kita terutama untuk kaum milenial lah saat yang masih muda-muda, yang jiwanya masih barbar. Saya muda. Saya masih muda. Muda mungkin persesi antum dan saya mungkin. Oke. Ya itu mungkin untuk kita biar lebih semangat. Siap teman-teman, hari ini kita masih dalam suasana saling menjaga diri, menjaga lingkungan karena Covid ya, karena corona ini Covid-19. Jadi tidak terasa tiba-tiba sebentar lagi Ramadan. Terus bagaimana? Ya harus kita merasa bahagia. Kita mungkin Mas Fitra dan teman-teman mungkin ada sudah menghafalkan doa atau sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kalau ternyata Allah masih memberikan kita sisa usia sampai mau mendekati Ramadan, yang pertama harus bahagia. Harus gembira dulu, Mas. Persiapannya bahagia dulu, walaupun jomblo tetap harus bahagia Ramadan itu. Walaupun mikir wah nanti sahurnya sendiri, bukannya enggak ada yang undang, enggak masalah. Tapi yang penting adalah Ramadan. Tetapi yang perlu juga kita tambahi selain bahagia, kita berbekal lah. Kita berbekal. Jangan kita masuk Ramadan terus kita enggak punya bekal apa-apa. Seperti orang yang mau perang enggak pakai senjata. Kan satu kita udah bahagia nih. Berarti seakan kalau misalkan kita bahasakan kita berperang dalam Ramadan, dalam beribadah katakan seperti orang berperang, bahagia itu berarti kita siap mental. Siap mental dulu mas, jangan ikut-ikutan ambyar, lockdown full. Nggak apa-apa, kalau itu dengan ilmu nggak masalah loh ya. Tetapi kalau tidak ya kita sambut Ramadan ini dengan perasaan bahagia. Kita berdoa. Ini kan masih 14 hari lagi insya Allah, 13 hari lah. Kita doa sama Allah, ya Allah betul-betul sampaikan kita di bulan Ramadan. Tapi doanya jangan berhenti sampai di situ. Doanya tambahi yang kedua. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang mendapat ampunan. Mas, orang ketemu Ramadan itu ada yang bahagia banget dan memanfaatkan, ada yang biasa saja mas. Ada yang menganggap Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita jangan seperti yang ini. Kita bahagia menyongsong bulan Ramadan, kita berbekal, menyiapkan mental, siapkan ibadah yang terbaik. Ramadan harus sukses. Sukses itu apa tandanya? Mendapat ampunan. Malah kadang kalau masalah Ramadan itu yang namanya itu tim bukber. Waduh. Tim bukber, tim reuni, CLBK. Astagfirullahaladzim. Tidak ada kata seperti itu dalam tentang saya. Oh, tapi bukber ada toh? Kalau bukber insya Allah mungkin ada. Yang nggak ada yang mana tadi? Waduh berat. Oke Seth, ngomong-ngomong nih, wah kasihan ngobrol sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Waduh. Kita baca Seth ya. Ini perlu dibaca nggak ini ya dari Instagramnya nih, gak usah lah ya.
Kita dari netizen aja lah, dari netizen yang budiman. Baik, Ustadz, bagaimana cara Ngecas. bagaimana cara ngecas iman agar nggak lowbat meskipun di rumah aja? Masya Allah, pertanyaannya menarik ini. Di rumah aja terus kita ngapain kan gitu? Iya. Kita bicaranya berarti kan iman. Kalau iman berarti kaitannya dengan ngecasnya dengan ibadah. Kan begitu. Kaitannya kan berarti supaya iman kita tetap bagus kan, dalam kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nah, berarti kita bicara ibadah, Mas. Ketaatan kan berarti ibadah, Mas. Nah, ibadah itu luas. Jangan cuman kita pahami ibadah itu cuman sholat, ngaji, puasa, zakat, enggak. Ibadah itu luas. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah sebuah kata yang universal, mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi semua perkataan kita, perbuatan kita yang dicintai oleh Allah dan diridhoi itu berarti ibadah. Di rumah aja tetap semangat ibadah. Kalau lagi semangat ngaji, yang ngajinya ditambahi. Sehari berapa? 1 juz misalkan. Tambah jadi misalkan tiap sholat 1 juz berarti 5 juz misalkan. Ojo 2 juz, Mas. Sungguh sisan dulu lah. Kalau nggak kuat baru kita turunkan. Itu kalau ngaji. Kalau ternyata ngaji sudah cukup, ya kita bisa atau ibadah yang lain, kita dengarkan tausiah ustaz, kita dengarkan murotal, kita semua bentuk itu ibadah, itu di rumah aja. Tetapi saya ingin mewanti-wanti teman-teman yang di rumah, gimana sih supaya iman kita ngecas iman ya. Kalau pas kita di rumah, saya ingatkan kuncinya sabar. Sabar, Mas, kuncinya. Beribadah itu harus sabar loh, Mas. Emang antum kalau ibadah nggak sabar? Kan sabar toh. Antum sholat isya diimami oleh imam yang bacaannya pelan. Waduh. Satu rakaat bacanya 1 lembar. Sabar nggak? Kadang sudah muring-muring. Tapi kan setelah kaki muring mulai antum gerak-gerak. Oke, kalau setelah itu kan kita terus kembali kan, kita sabar kan gitu. Jadi kuncinya sabar. Maka saya teringat di sana ada satu perkataan dari seorang tabi'in namanya Al-Imam Maimun bin Mihran. Beliau mengatakan as-sabru sabroni. Kesabaran itu ada 2. As-sabru alal musibah fahasanun. Kesabaran dalam ketika ditimpa musibah dia bersabar, itu baik. Tapi beliau mengatakan wa afdalu min dalik as-sabru minal ma'asi. Yang lebih afdal dari itu adalah bersabar dari kemaksiatan. Artinya selama kita di rumah, supaya iman kita tetap baik, kita harus beribadah. Sabar dalam melaksanakan ibadah. Tapi yang kedua, kita juga harus sabar untuk tidak melaksanakan maksiat. Lu kan sabar. Jadi jomblo aja selama ini sabar. Sabar tabah gitu aja. Ya, gitu. Apalagi kalau tadi menyinggung kata maksiat itu mungkin wah itu juga Pintunya bahaya kan luas. banget Iya, pintunya kan luas sekali. Makanya penyikapannya bagaimana? Ya kita sabar. Kita bersabar. Bersabar untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah. Iya benar sih, iman kita naik dan turun itu benar. Oke, ada satu kisah. Boleh ya? Wah, boleh. Teman-teman ya. Suatu ketika Abu Bakar, ini hadisnya sahih. Suatu ketika Abu Bakar berjalan melewati Handolah, sahabatnya. Handolah, kemudian dia bertanya kepada dia, apa kabarmu wahai Handolah? Ini biasa loh. Sahabat itu radhiyallahu anhum ajmain, kalau bertemu sahabat yang lain tuh nanya kabar, Mas. Selalu begitu. Kenapa? Supaya bersambung hatinya. Nah ini Abu Bakar berjalan melewati Handolah, dia bertanya, apa kabarmu wahai Handolah? Apa tahu jawabannya Handolah? Handolah mengatakan, wahai Abu Bakar, Handolah telah menjadi seorang yang munafik. Bingung Abu Bakar. Wah, ini sahabat loh ini. Kok jawabannya gitu? Terus ditanya, wahai Handolah, kenapa? Kok kamu jawab gitu? Kata Handolah, wahai Abu Bakar, ketika aku bersama dengan Rasulullah, itu seakan-akan imanku naik. Seakan-akan surga itu di depan mata. Tapi ketika aku pulang ke rumah, itu hilang kabeh. Sing diiling-iling berase mau habis. Iya kan? Non sewu kalau yang masih punya utang, utangnya ternyata banyak. Yang dagang online, dagangannya belum laku gitu ya. Artinya urusan dunia yang teringat. Maka Handolah mengatakan dia munafik. Abu Bakar apa coba? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, iya juga ya, sama. Berarti saya sama ini. Sama ini berarti. Terus akhirnya, ayo kita berdua datang kepada Rasulullah, kita tanya.
Akhirnya mereka berdua datang kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, apa kabarmu wahai Abu Bakar, wahai Abdullah. Setelah mereka mengucapkan salam, maka Abu Bakar menjawab, Rasulullah, kami telah menjadi seorang yang munafik. Rasulullah bingung, kenapa? Abu Bakar menjelaskan, Rasulullah, ketika berduduk bermajelis dengan engkau, seakan-akan surga itu dekat. Saking hati kita imannya kuat gitu ya, terpupuk. Tapi ketika kami pulang itu urusannya dunia. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan kepada Abu Bakar dan Abdullah, lau kuntum alama antum fi, saya lupa bahasa Arabnya, kalau engkau senantiasa berada di dalam keimanan sebagaimana engkau duduk bersamaku terus menerus kayak gitu, kata Rasulullah, sofahatkumul malaikah, maka senantiasa malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian, bahkan di kamar-kamar kalian. Wine imannya terus, kualitas keimanannya terus seperti ketika duduk sama Rasul. Tapi kata Rasulullah apa? Saatan-saatan. Kata Rasulullah, sesaat dan sesaat. Ada waktunya kadang iman kita menggebu-gebu naik, tapi ada waktunya iman kita kadang turun. Ini fitrah nggak? Fitrah. Ini fitrah. Tetapi usahakan ketika iman kita lagi lemah, kita tidak pernah jauh dari sunnah. Itu resep. Jadi mungkin sekelas sahabat yang mungkin keimanannya jauh di atas kita, itu pun masih merasa seperti itu sih. Iya, apalagi kita ya. Ya Allah. Ini merupakan sebuah teguran yang sangat menusuk, mengenal lah gitu. Berat, saya nggak bermaksud Apalagi, nabrak, Mas. apalagi buat kaum-kaum yang kerjanya cuma di pojokan patah hati, dikit-dikit resah, ada hujan turun yang hujan di luar yang basah di sini. Oh gitu. Iya. Hujannya di luar yang basah di pipi ya. Cerah lagi sih. Ya, tadi sudah terjawab ya. Jadi untuk mencerging iman kita harus tetap beribadah yang mana dengan segala macam jenisnya. dari definisi ibadah tuh apa tadi? Luas universal ya. sekali. Luas. Nah, kebetulan next masih ada lagi. Masih ada? Iya, kita masih kan sampai bahagia kita. Sampai bahagia. Jam lama sampai bahagia. Bahagianya sudah menikah itu. Waduh. Kok nyambungnya mau nikah, saya terkenal lagi. Tigret. Iya. Oke, Dad. Ini dia. Gua ini kayaknya sama sih, cuma kita lihat aja. Nah, ini sedikit unik. Ustaz, bagaimana cara umat muslim menghadapi corona? Soalnya di lingkungan saya masyarakat masih santai. Waduh. Santai. Iya, saya jadi teringat postingan teman saya. Jadi kan dari lockdown saja, dari lockdown itu jadi mulai banyak kayak himbauan-himbauan. Ini ada sedikit unik. Jadi waspada corona, meskipun hidup kamu tetaplah hidup meskipun hidup kamu tak berguna. Waduh. Berat. Itu lockdown atau download? Atau slowdown? Ya. Berat sekali hidup Anda, ya Allah, sampai dianggap tetangga Anda tidak berguna. Ya Allah, muhasabah we ya disindir tuh. Ya Allah. Ya, kembali saat. Jadi gimana menghadapi corona? Mungkin di lingkungannya masih sama. Oke. Tadi temanya tetap ya tombol ambyar gitu menghadapi corona. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz kita sudah mengingatkan bahwa corona ini adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita bahasakan begitu saja karena kita sebagai seorang yang beriman, standar kita adalah keimanan. Corona ini kalau ini bagian dari wabah, ini juga ciptaannya Allah, atas kuasanya Allah. Terus bagaimana kita bersikap padahal masyarakat kita santai. Loh, kan tadi sudah kita bilang, Mas, ojo ikut-ikutan. Loh, kan betul tadi hadisnya tadi kita udah bacakan. Watinu anfusakum, pelihara diri kalian, berpendirian teguh lah. Ojo melu-melu. Kalau mereka dalam menyikapi wabah ini terus nuwun sewu ya, bahasanya terlalu sok berani, ya jangan ikut-ikutan, Mas. Kita sudah tahu di depan kita itu ada musuh sudah siap nyerang. Masa kita ikut-ikutan maju? Ya jangan. Artinya tetap kita jaga diri kita dulu pertama. Diri kita dulu pribadi kita jaga, jangan ikut-ikutan. Yang kedua, kita himbau yang di rumah kita, orang terdekat dulu. Kita waspada lah. Enggak boleh lo menantang mara bahaya, itu enggak boleh. Rasulullah mengatakan la tatamannu liqa'al adu. Kalau boleh kita bawa ke hadis ini ya. Rasulullah mengatakan la tatamannu liqa'al adu wa idza laqitumuhum fas'alullahal afiyah fasbutu fas'alullahal afiyah. Ada dua. Jangan kalian berandai-andai untuk bertemu musuh. Itu enggak boleh. Karena kalau kita sudah berandai-andai bertemu musuh itu jatuhnya sombong. Iya kan? Sok kuat, sok berani kan gitu. Enggak, kita enggak boleh. Rasul mengatakan jangan.
Jangan berandai-andai bertemu musuh. Tapi kata Rasulullah, tapi kalau musuh sudah di depanmu, satu, fathbutu, kalian harus teguh, kalian harus tegar, hadapi kalau sudah di depan kita, kalau udah face to face. Atau yang kedua ada lewat yang lain, fas'alullah alafiyah, mintalah pertolongan, keselamatan kepada Allah, ya gitu, nggak boleh. Jadi waspada, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Dari yang kecil ke yang lebih luas. Masya Allah. Satu jawab ya tadi ya teman-teman. Itu yang bisa saya jawab loh Mas. Oke, ini mungkin sebelum terakhir aja. Ini sebelum terakhir? Oh, Masih ada sebelum terakhir? Sebelum terakhir itu belum pasti. Oh, Masya Allah. Enggak, Zat. Oke. Ini Zat, ini mungkin sedikit di luar tema Zat, cuma mungkin ya bagus sih buat pengetahuan kita. Zat, amalan yang enggak harus ditampakkan itu contohnya seperti apa? Dan yang sebaliknya. Mungkin dia khawatir mungkin apakah ini tergolong ke ria atau mungkin dan sebagainya. Oke, kalau masalah yang ditampakkan dan yang tidak, kita ingin menyampaikan ada hadis Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul atqiya'a al-akhfiya'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang hamba-hamba yang bertakwa dan menyembunyikan amal. Itu satu poin. Ada salah satu kisah tabi'in, kalau nggak salah tabi'in itu saya lupa namanya. Beliau itu puasa Daud, tapi keluarganya nggak tahu. Iya, beliau puasa Daud, keluarganya nggak tahu. Gimana ceritanya? Beliau itu setiap berpuasa, setiap pagi dia tetap berangkat ke toko, ke pasar lah katakan, dibawain bekal. Bekalnya dibawa, tapi tidak dimakan untuk sarapan atau makan siang, ditaruh. Dia makannya nanti kalau sudah, atau itu diberikan ke orang lain, kemudian dia pulang sore, itu makannya sudah malam, berarti sudah waktunya iftar. Itu dia sembunyikan betul amal itu, padahal kepada keluarganya. Kenapa? Karena takut kalau dia tampakkan amal itu jatuhnya ke riya. Kan begitu. Itu satu dulu. Tapi yang kedua, ada amal yang boleh loh ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat rangkaian ayat tentang sedekah. Silakan dibuka, saya lupa. Surat Al-Baqarah ayat yang ke sebelum akhir itu sudah 200, mungkin sudah 240-an sekitar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, fa ni'ma hiya, itu baik bagimu. Tapi kalau kalian sembunyikan, wa in tukhfuha, kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kemudian langsung kalian berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Kondisional, Mas. Kan pertanyaannya amal yang ditampakkan dan amal yang ditutupi, kan begitu. Kondisional. Bagaimana kondisional? Kalau memang amal itu harus ditampakkan supaya mengajak orang lain untuk ikut beramal yang sama, itu boleh. Tetapi harus ukurannya adalah hati. Betul, dikontrol betul hatinya. Jangan sampai dia tampak-tampakkan terus dia merasa, waduh, aku sudah beramal. Enggak. Dia berdoa dulu, ya Allah, saya ingin menampakkan amal ini supaya orang lain ikut. Aku serahkan kepadamu. Kalau memang ini dihitung bagian dari riya, engkau kurangi pahalanya, engkau maha tahu. Gitu. Tetapi kalau itu mau disembunyikan lebih baik, Mas. Jaga hati berat, Mas. Ya kan? Berat jaga hati kan. Bukan urusan beramal. Jaga hati dengan si dia juga perlu. Tapi beramal loh tentunya. Ini yang lebih kita bicara amal. Cuma kalau misalnya dalam artian kan, kalau saya pribadi mungkin saya mungkin anggaplah saya telah melakukan suatu amalan. Cuma kan saya kan kadang nggak, ya sebagai seorang jomblo kan nggak punya teman curhat. Nah saya kadang cenderung seringnya tuh kalau curhat gitu tuh ke orang tua saya, ke ibu. Nah itu kalau ke orang tua Pak, itu tergolong ria enggak sih sebenarnya? Sebenarnya ukurannya ria atau enggak itu hati, Mas. Lah sampean memberitahukan karena apa motivasinya? Kan begitu. Orang sombong itu menampak-nampakkan amalan mesti. Karena dia niatnya adalah pamer, sombong, ria. Jadi kuncinya di hati, Mas. Yang enggak enak itu begini, Mas. Dia sholat cekrek, upload di TikTok, Facebook, TikTok. Kayaknya aku mandi sekali sama TikTok gitu. Sebentar. Misalkan sekarang sholat cekrek, upload di Facebook, berbagi sama orang lain, dia langsung ngasih di video story IG, ya kan begitu. Terus apalagi, lah terus malaikatnya suruh nyatat apa itu, Mas? Mungkin
dia membantu malaikat. Oke. Biar tugasnya malaikat ringan ya enggak boleh. Enggak. Amalan itu kata kaidahnya kan amalan itu akan diterima dengan dua hal. Ikhlas itu berarti betul-betul dari hati hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan bantuan apa-apa, dan mutabaah sesuai dengan sunnah. Dua ini syarat diterima amal. Kalau nggak ada dua ini nggak boleh, Mas. Jadi kalau kita beramal ya sudah, kita ukur dengan dua hal ini kalau kita mau amal kita diterima. Terus gimana sih kalau kita pengen cerita? Loh nggak apa-apa toh cerita, tetapi jaga hati antum. Ceritanya motivasinya bukan untuk pamer tentunya. Saya kadang nuhun sewu, saya bercerita misalkan hari ini tadi kita sama siapa sih kita mau pamer, mau merasa sudah beramal. Antum tahu amal antum yang sudah diterima Allah, pengen pamer itu enggak kan? Loh, Umar bin Khattab aja mengatakan kalau ada saya tahu satu doaku yang dikabulkan Allah sudah cukup. Umar, kita siapa? Umar loh ya. Lah kita yang tegas ya Allah. Cuma Ustaz kalau misalnya niat hati ingin ibarat ya agar orang kan mungkin saya merantau ya. Biar orang tua mungkin ibarat senang dan tenang mungkin dalam artian antum ya, baik-baik saja, bergaul tidak, dengan orang baik, beramal yang baik. Ya iyalah orang tua senang. Boleh Mas, serius. Boleh, tetapi tolong dijaga niat. Hati kuncinya kan di hati. Kata setahu saya di semua kitab-kitab hadis itu pembukaan hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Silakan buka. Hadis pertama rata-rata innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena pentingnya niat, Mas. Niat itu membuat yang besar menjadi kecil. Sebagaimana niat membuat amalan yang kecil menjadi besar. Itu Rasulullah yang mengatakan ruba amalin saghirin yukabbiruhunni wa ruba amalin kabirin tusaghiruhunni. Amalan kita yang sudah besar tiba-tiba hilang karena apa? Niat. Rusak niat kita. Ikhlas itu di awal, di tengah, di akhir. Susah ya Mas ikhlas ya? Kita ngaji ini ikhlas enggak sih? Susah. Ikhlas itu kan bagi mengikhlaskan ya. Iya. Wih, kembali lagi. Iya. Ini ngajinya ngaji jomblo. Enggak ada ya Allah ya. Betul Mas. Jadi mari kita berusaha untuk ikhlas. Amal yang sudah kita lakukan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan teman-teman yang di Yuk Ngaji, teman-teman yang di komunitas yang lain yang mungkin mengikuti, kalau kita sudah beramal, kita enggak boleh mengharap balasan apa-apa dari orang yang kita beri. Kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hati memang benar harus kita perbaiki ya dari niat asal dari hati. Betul. Pertanyaannya satu Mas, hatinya masih nggak sih? Waduh, hati saya kokoh di sini. Nah itu kita harus menguatkan hati, jangan gampang kopong ya. Jadi dikit-dikit kadang saking lemahnya gitu. Perasaan tuh dikit-dikit ambiar gitu. Ada yang ngecat mungkin ngecat ngirim promosi produk peninggi badan. Dikira mau mungkin saya pikir apakah dia mau saya halal kan? Wah, over sekali. Ya kan gitu ya. Jadi ya mungkin dari hati ini benar-benar kita harus bisa mengkontrol agar tentunya niat kita dalam melakukan suatu kebaikan itu tidak salah niat ya. Masya Allah. Baik, kita cek dulu saat apakah ada lagi. Loh, tapi sudah kita cukupkan kok masih kecil lagi. Sebentar. Oh, ini ada pertanyaan yang mungkin Kak, Yuk Rabi kapan launching? Waduh. Yuk Rabi. Yuk Rabi kapan launching? Oh, bukan Yuk Ngaji ya? Ya, mungkin insyaallah segera ya. Tunggu saya sudah Rabi. Ya, ini pertanyaan ngawur nih ya Allah ya. Jadi sebentar kita cek dulu. Pertanyaan sudah cukup aja Mas. Iya. Oke, enggak terasa nih ya Allah sudah 1 jam. Sudah 1 jam sih sebenarnya. 1 jam lebih. Ya, udah 1 jam lebih kita ngobrol bareng sama beliau, Ustaz yang sangat super padat jadwalnya. Dan mungkin teman-teman kalau mau mengundang beliau bisa lewat orang dalam, ke saya bisa. Iya. Atau orang dalam ya? Teman saya, sebentar. Orang dalam. Pertanyaan, emang kita kenal? Tolong editor bagiannya di-cut yang ini yang YouTuber aja. Ya, terima kasih atas waktunya ya Allah malam ini. Sungguh obrolan yang sangat luar biasa, Rasulullah bisa nyasar ke Ambiar mana-mana saja. Ya. Cabang Ambiar tuh banyak juga ternyata. Kita nggak biar kan malam ini? Masya Allah nggak bahagia kan tadi juga
Mudah-mudahan kan dari jam lama lebih bahagia. Iya, Alhamdulillah saya bahagia. sudah bahagia Oh, mendapat ya, motivasi dari alhamdulillah. antum Ustaz ya Allah. Siap. Ya, semoga jalan kesempatan kita bisa bertemu lagi Ustaz ya. Insyaallah, insyaallah. Buat teman-teman di rumah tetap semangat, tetap jaga imannya, tetap jaga imunnya. Di tengah pandemi ini tetap kita selalu berdoa agar segera cepat dihilangkan segala pandeminya ya, agar Amin. kita bisa menyambut Ramadan dengan tenang dan bahagia. Amin. Yang jomblo segera dipertemukan dengan Jodohnya. Amin. bukan saya ngomong ya. Amin. Oke, mungkin antum mau doa Ustaz? Oh, saya gitu Iya. dah. Oke. Baik, sebelum kita berdoa bareng-barengnya, semoga ya di rumah lah segera pergi wabah kita ini ya Allah. Baik, teman-teman sekalian yang di sini, yang di rumah, doa usilahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Setelah kita berikhtiar maksimal, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita siapkan hati, Mas. Doa dengan hati. Ini enggak boleh ambiar ini. Ini doanya harus dengan hadirnya hati. Kalau hatinya enggak hadir, berarti doanya enggak serius. Kalau doanya serius, gimana Allah mau mengabulkan? Kita siapkan hati, kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wardo anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba' wal fakhsha'a wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min Indonesia wa min jami'il buldanil muslimina amah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pengumuman? Ada pengumuman nggak? Ya udah. Ya teman-teman di rumah tetap semangat ya, jangan sampai menang ambiar doang di rumah ya, nangkap-nangkapin telur gak jelas ya. Tetap semangat, kita insya Allah berjumpa lagi minggu depan di jam yang sama, di waktu yang sama. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. Saya Fitra Maulana pamit. Kita juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.